Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, Yeah. oh jamaah. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kembali di Islam itu indah. Pagi hari ini semoga Allah berikan keberkahan dan kesehatan buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, hari ini kita akan membahas tema yang sangat menarik sekali. Kita sangat yakin nih jamaah ya. Ibu yakin gak Bu kalau Allah maha pengampun? Yakin. Allah maha pemaaf, yakin Bu ya? Nah tapi kadang-kadang kita merasa dosa-dosa kecil yang kita lakukan, nanti Allah maafin kok. Terus kita ulang lagi dosanya, kita ulang terus. Karena kita yakin, oh nanti Allah akan maafin. Nah ini sebenarnya perasaan yang bahaya. Itulah tema yang akan kita angkat hari ini adalah bahayanya kalau hati merasa aman dari murka Allah. Ada guru-guru kita, wah terima kasih ya. Ada guru-guru kita yang sudah siap akan memberikan ilmunya. Pertama ada Ustadz Maulana. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Ahmad Ridwan, guru saya. Ustadz AR. Ustadz Syam. Siap. Masya Allah. Dan ini ibu-ibu dari Bandung ya Bu ya? Muhammad Toha. Sama dari? Oke baik, Masya Allah. Baik, sekarang kita langsung akan melihat sebuah tayangan. Judulnya adalah Aksi Pencuri Motor di Siang Bolong. Ini dia. Astagfirullah. Ya Ustadz nih kalau kita bicara tentang orang bilang misalnya, aduh kata-kata khilaf ini sering banget jadi alasan. Aduh maaf saya khilaf. Aduh dia khilaf tuh. Nah sebenarnya kata-kata khilaf ini kan sering menjadi alasan bagi banyak orang. Memang Allah maha pemaaf kita tahu. Nah sebenarnya kalau kesalahan dan khilaf ini diulang-ulang terus bagaimana dalam Islam? Silakan Ustaz. Terima kasih Mas Dude, Tabe Guruku, Ustadz Air, Ustadz Maulana, para alim ulama, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Disiapkan catatannya, ditonton sampai selesai, semoga berkah ilmunya. Kita buka dengan surah Al-Baqarah ayat 286. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Allahumma rahamna bil Quran. Ayat ini memberikan kesempatan bagi kita manusia yang penuh salah dan khilaf dan lupa ini untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu doa yang ada dalam ayat ini, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya Allah, jangan kau timpakan kami, jangan kau hukum kami kalau kami salah ataupun lupa. Subhanallah. Maka dua kata ini yang diserap ke dalam bahasa Indonesia yang disebut dengan khilaf. Tapi kalau khilaf dalam bahasa agama itu beda lagi. Ikhtilaful ulama atau khilaf ulama. Misalnya Imam Syafi'i berbeda pandangan dengan Imam Maliki. Itu namanya khilaf ulama. Berbeda pandangan dengan Imam Hambali. Itu namanya khilaf ulama. Berbeda dengan Imam Abu Hanifah. Khilaf ulama. Ya, jadi setingkat itu khilaf itu. Ulama satu dengan pendapat ulama yang lain. Tapi kalau hadis Nabi tidak ada yang bisa khilafnya. Kenapa? Tidak ada yang sebanding dengan
Nabi SAW. Maka kalau dikatakan salah dan lupa tadi yang diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi kata khilaf, bagaimana kalau dia terulang lagi, maka jawabannya berarti orang ini kurang fokus atau kurang teliti. Karena Nabi SAW sudah mengingatkan, tidaklah seorang mukmin itu jatuh pada lubang yang sama 2 kali. Kalau dia sudah terbentur di situ 1 kali, maka sebagai seorang beriman yang mampu untuk introspeksi diri, mampu untuk bermuhasabah diri, mampu untuk merenungkan kesalahannya, dia tidak akan pernah melewati jalan itu lagi. Tapi kalau diulangi lagi, bukan khilaf namanya, subhanallah. Khilaf itu, subhanallah, buka sosial media, ada aurat, subhanallah, langsung bahaya nih, astagfirullah. Tapi kalau dia follow, bukan khilaf namanya itu. Apalagi sampai di like dan di zoom, bukan khilaf namanya itu. Itu emang dia sengaja, subhanallah. Berarti kesalahan-kesalahan yang tak disengaja diserap dalam bahasa Indonesia namanya khilaf. Kalau terulang kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi jangan sampai semua kesalahan dianggap khilaf. Oh iya, Masya Allah. Berarti nggak boleh jatuh di lubang yang sama 2 kali. Betul sekali. Bahkan dikatakan khimar aja, keledai aja tidak akan pernah jatuh ke lubang yang sama. Apalagi manusia, Apalagi yang lebih manusia yang sempurna berakal. ya. Masya Allah, beri tepuk tangan buat Ustaz Siap. ya. Masya Allah. Jangan sampai jatuh di lubang yang sama 2 kali. Masya Allah ya. Semoga kita semua Allah hindarkan dari hal-hal yang buruk ya Bu ya. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, sekarang kita mau bertanya ke Ustadz AR. Ustadz Ahmad Ridwan. Ustadz, Iya, gimana? kalau orang yang dia punya kesalahan misalnya ya. Terus kita ingatkan sesuatu bahwa kamu tuh salah. Terus dia bilang, oke nanti saya taubatnya nanti aja lah. Tunggu udah siap. Oh. Tunggu udah tua misalnya. Menunda-nunda taubat itu apakah bentuk dari aman dari murkanya Allah? Bagaimana Ustaz? Itu kita bahas. Silakan Ustaz. Izin Ustaz Maulana, Uda Dude dan Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Jadi kalau kita bicara tentang menunda-nunda, Imam Hasan al-Basri mengatakan itu adalah taswif. Apa Bu? Taswif. Kalau orang Betawi bilang entar-entar jadi telantar. Gitu ya. Entar jadi terlantar. Kalau orang Sunda bilang nanti keburu mati. Ya Bu ya. Nanti tahu-tahu? Itu dia. Kata Allah setidaknya di 3 surat, di surat 23 ayat 99 dan 100, sebelah kiri tengah-tengah. Terus yang kedua Allah juga menyebutnya di dalam Al-Quran di surah As-Sajadah di ayat ke-13, ya sebelah kiri atas. Kemudian Allah juga menyebutnya satu lagi di surat Fatir, surat 35 di ayat 37, baris ke-4 dari bawah gitu ya. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un. Sampai apabila kematian datang kepada salah seorang dari mereka, mereka bilang rabbirji'un, ya Allah balikin lagi kemana Bu? Ke dunia. Pengen ngapain? Pengen tobat, di situ ayatnya. La'alli a'malu salihan. Itu satu. Kemudian di surat yang lain, inna muqinun. Ya Allah saya baru percaya sekarang. Kemudian di surah Fatir tadi, kenapa dia lakukan itu? Karena dia tahu bahwa ada amalan yang belum dia kerjakan. La'alli a'malu salihan fima tarakt. Dulu pernah dianjurkan, diberi nasihat, diingatkan. Tapi apa? Justru mereka tidak menggubrisnya. Minta balik. Nah, secara spesifik memang di Quran surat 63 di ayat 10 memang mau sedekah. Tapi di ayat-ayat yang saya sebutkan tadi mereka minta balik ke dunia. Kata Imam Hasan al-Basri itu namanya taswif. Entar-entar jadi telantar. Nanti-nanti keburu mati. Makanya apa? Taubat yang terbaik itu kapan Bu? Kapan? Sekarang, ya kan? Taubat yang terbaik kapan? Malam atau pagi? Sesegera mungkin, saat ini. Itulah makanya para ulama mengatakan di antara hal yang tidak diperkenankan dalam agama ini adalah taswif. Apa itu taswif? Entar aja dulu deh, masih muda. Entar dulu aja deh. Karena meninggal itu
nomor cabut, bukan nomor urut. Kalau nomor cabut berarti siapa? Siapapun. Siapapun. Kalau nomor urut, A. Ahmad Ridwan. D. Dude Harlino. Aman Berarti lah duluan. saya. Ustadz Maulana agak panjang. M di tengah-tengah. Ustadz Syam lebih jauh. Lebih jauh. Lebih jauh lagi Ustadz Syam. Ah, itu Masya dia Allah. makanya. Jadi nggak boleh menunda-nunda. Jangan. Bahkan yang udah meninggal aja pengen balik lagi Pengen Ustadz ya? balik. Waduh Masya Allah. Nah, Jadi itu penting dia. sekali taubat saat Segera. ini juga. Betul. Segera ya Bu ya Masya Allah. Baik tepuk tangan buat Ustadz AR. Masya Allah dan Ustadz Maulana nih. Kita mau Iya. tanya nih Ustadz ya. Kalau ada orang yang kita lihat ibadahnya bagus. Ibadahnya bagus. Sedekahnya bagus. Sedekahnya bagus. Lurus gitu deh ahlaknya Oh, juga. oh, oh. Apa ini udah dipastikan aman dari murka Allah Ustadz? Tunggu dulu. Nah apa Ustadz? Siapa bilang? Siapa bilang? Belum tentu. Mau tahu nggak? Mau. Apakah bisa dapat murka atau tidak dapat murka? Ah. Makanya siapin catatan dan nonton sampai selesai ya. Oh, gitu. Karena kita akan bahas siapa aja yang tidak dapat murka. Baik, tetap di Islam itu indah. Jamaah. Alhamdulillah.